Jadi selamat siang Ade Peter Nafi Iya, dari Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Timur. siap. Ini sekarang di Kota Kupang khususnya ini sampah lagi morat-marit. Jadi bagaimana kira-kira tanggapan Ade yang berpengalaman berapa lama di Australia gitu kira-kira Ade membandingkan antara Kupang dengan Australia kira-kira bagaimana Ade? Ya, Kasih tentu penjelasan saja sedikit mengenai sampah nih. cukup sulit membandingkan antara yang kota yang sudah maju dengan yang kita sedang berkembang. Tapi ada beberapa faktor yang bisa kita tingkatkan, terutama soal pemilahan sampah yang apa berupa sampah daur ulang dan yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian juga soal manajemen transportasi sampah, kemudian juga manajemen tempat penampungan sampah sementara sambil sebelum diangkut oleh kendaraan transportasi. Mungkin itu yang kalau diperbaiki, dibikin jadwal yang lebih baik, kemudian ditinjau kembali efektivitas, ditambah dengan penelitian singkat atau apa ya, identifikasi kenapa masyarakat masih membuang sampah di luar dari tempat tinggalnya mereka, kita pasti akan bisa bikin lebih baik penanganan sampah di Kota Kupang, karena potensinya kita luasnya tidak terlalu luas, luasannya cukup bisa untuk di manajemen di manage ini, tapi mungkin lebih banyak uh, energi dibutuhkan untuk menambah identifikasi masyarakat tuh kenapa mereka masih membuang sampah secara sembarangan. Ya. Yang Ade Peter melihat di Australia itu dengan di Kupang perbandingannya bagaimana kira-kira Ade Peter melihat? Cukup jauh ya, karena di sana sudah dikasih informasi yang cukup kepada masyarakat bahwa sampah itu harus dipilah, mana yang daur ulang, mana yang berupa sampah langsung dibuang ke TPA, tapi juga ada mana sampah yang berupa yang bisa diolah jadi kompos atau Kompos. sampah organik ya. Ya. Nah, setiap rumah di sana sudah tahu uh, bagaimana cara memilah dan bagaimana akan ditransport. Jadwalnya juga sudah dikasih secara spesifik. Nah, ini terutama dari pemerintah terdekat di sana, city-nya atau di apa ya, pemerintah. Kalau kita mungkin setara dengan kecamatan atau RT RW itu sudah memberi sosialisasi yang cukup berupa tempat sampah itu disediakan oleh dari kota, dari city-nya, kemudian juga brosur-brosur, kemudian juga di websitenya itu sudah bisa masyarakat cari secara baik. Nah, itu yang mungkin akan perlu diperhatikan oleh pemerintah kota sekarang. Tapi di Australia kan kalau sampah itu kan seperti kulkas segala macam tempat-tempat elektronik yang tidak dipakai langsung dibuang atau bagaimana? Iya, nanti dari pemerintah di sana sudah tetapkan jadwal, biasanya 1 tahun itu 2 kali di setiap lokasi atau di munipisial atau apa ya istilahnya kecamatan mungkin. Jadi misalnya kalau kita di sini mungkin kecamatan Kota Raja atau Air Nona, Ya. barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi kecuali barang berbahaya seperti aki, seperti oli itu tidak bisa. Itu ditaruh di tempat jalan di depan supaya bisa dibuang atau diambil oleh orang yang masih membutuhkan. Itu di sana namanya verge. Jadi semua mahasiswa yang tamat dari Australia sudah tahu Sudah tahu. verge ini dan pasti sudah pernah mendapat apa ya, keuntungan dan juga ketidakberuntungan dari verge ini. Di mana peralatan-peralatan elektronik contohnya kulkas atau AC yang sudah tidak terpakai lagi itu sudah dipotong kabelnya dan ditaruh di depan rumah, tapi yang belum masih tetap dibiarkan seperti itu dan bisa digunakan. Itu juga untuk seperti ada juga yang memberikan apa ya, peralatan makan minum, kemudian peralatan memasak dan lain-lain. Berapa lama Ade Peter pengalaman melihat ini pengalaman di Australia? Berapa lama? Cuma 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oke, Ade Peter. Iya, selesaikan. Jadi ini beda jauh sekali ya? Perbedaannya sangat jauh sekali ya? Kalau dirasakan memang sangat ya. jauh sekali, tapi mereka kan memang sudah negara maju kan, Ya. jadi mereka sudah banyak investasi di situ. Nah, sekarang saatnya kalau di kita untuk bagaimana kita berinvestasi untuk memperbaiki kondisi. Untuk memperbaiki ini kondisi. Terutama sampah nih di Iya, Kota terutama Kupang. sampah yang sudah sangat mengganggu, terutama juga di pas musim hujan, di mana ada hujan sedikit dan air banjir, maka sampah sudah bergeletakan di mana-mana. Tanggapan Ade Peter terakhir nih untuk
pesan dan kesan kepada pemerintah yang ada sekarang ini, seperti khususnya di Kota Kupang, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, bagaimana kira-kira pesan buat Christian Widodo dengan Senen ini Mungkin Pak untuk Christian mengatasi sampah nih? meng-hire teman-teman yang baru tamat dari Australia, mungkin S2 atau S3 yang ada di Kota Kupang, dan mungkin juga sebagian yang berdomisili di Kota Kupang untuk bahas bersama bagaimana program yang paling cepat dan paling murah untuk mengatasi permasalahan sampah ini, apakah dengan pengadaan tempat sampah ataukah transportasi sampah dari tempat TPS sementaranya itu. Ya, mungkin itu. Oke, terima kasih. Ada Peter. Sama-sama. Selamat siang. Siang.